Banyak cara yang dilakukan para pemilik usaha kuliner untuk menggait pembeli. Salah satunya dengan buka 24 jam non-stop. Harapannya agar bisa menampung pembeli yang datang di malam bahkan pagi buta. Salah satunya warung belek yang legendaris. Warung nasi tersembunyi di wilayah Jakarta Selatan tampak sederhana bahkan terkesan jadul. Tapi siapa sangka, warung makan ini sering didatangi artis ternama seperti Luna Maya. Warung belek menyajikan nasi rames yang disiram kuah semur dengan harga terjangkau. Untuk lauk pendampingnya juga banyak pilihan. Ada ikan, ayam goreng, telur asin, dan juga telur dadar. Namun ternyata menu yang menjadi andalan dan yang paling dicari kebanyakan pembeli adalah nasi telur dadar. Namanya nasi telur belek. Itu rasanya yang dicari sama warga-warga sekitar, Bang. Kalau nasi telur dadar itu yang dipilih. Kalau nasi telur belek sama bedanya sama telur bulat itu jarang yang diminatin, Bang. Yang dicari tuh sama telur dadar. Sampai malam sampai pagi nyarinya telur dadar terus. Paling banyak 500 butir. Kadang kalau kita agak sepi 250 biji. Warung nasi belek berdiri sejak tahun 1980. Dulu warung nasi belek pertama kali buka di Jalan Kawi Raya atau di belakang kawasan Epicentrum Kuningan. Pesatnya pembangunan di kawasan Epicentrum Kuningan dan banyaknya buruh atau pekerja di sekitarnya membuat warung belek akhirnya buka selama 24 jam. Ternyata pemilik warung belek berasal dari Tegal. Tak heran, sekilas warung belek hampir sama dengan warteg atau warung Tegal. Bedanya ada pada menu yang disajikan. Kalau warung Tegal menunya banyak, menu di warung belek hanya ada telur dadar dan telur bulat, telur asin, lalu ikan, sayur sop, dan perkedel tempe. Belek adalah singkatan dari betah melek. Nasi belek sebutan untuk menu andalan, yakni nasi rames yang disiram kuah semur dengan lauk telur dadar. Telur yang digunakan sebagai lauk andalan adalah telur bebek yang ditambah dengan potongan daun bawang dan dicampur dengan adonan tepung terigu. Kocokan telur bebek campur terigu tersebut kemudian harus digoreng dengan minyak panas yang cukup banyak agar telurnya terendam semua. Kalau telur dadar kita pakai tepung, biar telur dadar kita ngembang, gede. Cuman kalau kita pakai telur biasa nggak pakai tepung, itu bisa kecil, jadi nggak ngembang. Karena telur bebek itu sekarang udah mahal, jadi sekarang kita pakai setengahnya pakai telur ayam campuran. Telur belek tersebut memiliki tekstur yang padat. Untuk rasa, jangan ditanya, pastinya enak dan gurih. Tapi untuk mencicipi kelezatan telur dadar belek, para pelanggan harus tahu jadwal menggorengnya. Karena menu telur dadar tidak selamanya ada. Karena pemilik warung makan 24 jam tidak mau menyetok telur dadar, jadi proses menggoreng telur dadar belek dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama di pagi hari sekitar jam 6 saat banyak orang membutuhkan makanan untuk sarapan. Lanjut kemudian sekitar jam 11 saat masuk waktu makan siang. Berikutnya sesi gorengan yang ketiga jam 4 sore saat jam pulang kantor dan terakhir jam 7 malam. Lalu kenapa sih menggoreng telur belek harus dibagi menjadi 4 sesi atau 4 kali dalam sehari? Kalau kita goreng telur dadar terus, nanti yang lauk lain nggak kebagian, nggak pernah habis. Jadi kita goreng telurnya itu dibagi 2. Kalau telur dadar kan ada jamnya tuh. Kalau misalnya udah habis, nanti kita tunggu yang masakan lain biar habis dulu gitu. Yang namanya warung 24 jam pasti ada pembagian waktu jam kerja. Dari awal membuka warung belek, karyawannya hanya ada 8 orang. Untuk memenuhi kebutuhan warung buka 24 jam, 8 orang karyawan dibagi menjadi 2 shift. 4 orang yang masuk pagi alias shift pagi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan yang 4 orang lagi masuk shift malam, yakni dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Pembagian waktu kerja biasanya di rolling atau diganti setiap sebulan sekali. Sehingga Udin dan pekerja lain tidak hanya bekerja di satu waktu atau satu shift saja.
Semua harus kebagian shift apapun, baik shift pagi maupun malam. Menurut Udin, shift yang paling berat dikerjakan adalah shift malam. Saja hal ini sangat wajar karena saat bekerja di waktu malam, mereka dituntut untuk tetap melayani pelanggan di saat orang lain tengah beristirahat atau tidur di malam hari. Kalau efek sih, kalau yang bagian malam ada bang. Kadang masuk angin, sakit kepala, meriang, kadang nggak betah karena terlalu capek. Kadang juga kaget, baru pertama kerja di warung nasi belek tuh 24 jam. Jadi kadang tidurnya suka kurang, jadi kecapean. Kadang menguntungkan kalau kita lagi rame, kalau lagi sepi juga berkurang bang kita untungnya bang. Karena apa? Mahalnya kayak bahan pangan itu kan, beras naik, segala macam, telur harga naik, jadi kita berkurang untungnya bang. Membuka warung makan 24 jam memang tidaklah mudah. Ada saja kesulitan yang dihadapi. Salah satunya kekurangan tenaga ketika ada karyawan yang izin ataupun sedang sakit. Belum lagi soal makanan yang disajikan. Tentunya makanannya harus awet dan tetap layak untuk dikonsumsi. Di warung ini, mereka tidak pernah memanaskan makanan. Semua makanan ditunggu sampai habis, baru kemudian mereka akan masak kembali di jam 4 pagi hari. Jakarta termasuk kota yang tak pernah tidur. Maka tak heran kondisi ini memunculkan banyak rumah makan yang buka selama 24 jam. Ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan warga ibu kota, terutama di jam-jam rawan, seperti malam hingga pagi hari, di mana warung makan standarnya buka di jam 11 siang dan tutup di jam 9 atau 10 malam. Seperti rumah makan di daerah Bangka yang juga buka 24 jam. Menu yang disajikan berupa makanan berat seperti penyetan ayam, bebek goreng, sate kulit, ikan bakar, dilengkapi dengan aneka sambal. Berbanding terbalik dengan menu sajian warung 24 jam pada umumnya yang biasanya mudah dan cepat dibuat. Seperti mie goreng dan mie rebus instan, roti bakar, dan bubur kacang hijau. Lalu, mengapa mereka berani buka warung 24 jam dengan menu berat? Itu juga bisa salah satu tujuan kita untuk menarik pelanggan malam dari Kemang. Untuk yang lain tuh biar warga Bangka sini untuk cari makan waktu malam hari tuh nggak bingung gitu. Soalnya kita kan juga cari makan waktu malam hari susah di sini. Makanan yang disajikan sangat diperhatikan. Semuanya harus fresh alias segar, baik ikan, bebek, ataupun ayam. Semuanya sudah diungkep dan direbus terlebih dulu. Setiap makanan diganti tiap 4 jam sekali. Jadinya ikan, ayam, dan sate-satenya lebih segar. Sambalnya pun akan dibuat dadakan saat ada yang memesan. Rumah makan ini juga menerapkan sistem kerja shifting sama seperti warung belek. Bedanya karyawannya lebih banyak sehingga untuk shift kerjanya dibagi menjadi 3 waktu. Ada shift pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore, shift siang jam 4 sore sampai jam 12 malam, dan terakhir shift malam di mana pelanggan paling banyak biasanya ada di shift ini, yakni dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi besoknya. Sedikitnya ada 10 karyawan bertugas di shift malam. Kalau si pagi kan karena saya kasir jadi fokus ngasir karena pagi biasanya situasinya rame customer. Nah kalau misalkan di shift sore dia emang fokus ke kasir nggak bisa ngebantu-bantu teman yang lain gitu, bantu-bantu kerjaan teman yang lain. Karena emang lagi rame-ramenya kalau shift sore. Kalau shift malam semua tugas itu untuk semua karyawan mau kasir juga bantu, kayak waiters ngantar-ngantar makanan, kasir juga bantu. Tidak hanya di bagian kasir dan pembayaran, di bagian dapur pun ada pembagian tugas, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Namun begitu, kendala tentunya ada ketika rumah makan buka 24 jam. Walaupun shiftingnya teratur, terkadang ada beberapa karyawan yang mengalami jumping shifting. Misal ada karyawan yang hari sebelumnya masuk malam dan pulang pagi hari. Namun pada esok harinya dia mendapat jadwal masuk pagi. Tentunya hal ini sangat membebani sang karyawan. Efeknya paling kalau misalkan lagi jumping ya kurang tidur, jadi
cepet lelah, kalau bangun tidur suka badan sakit-sakit semua gitu. Karena kan saya sering jumping dulu. Kalau sekarang saya udah netep si pagi terus sih. Kayak malam minggu, biasanya malam minggu tuh rame. Otomatis kan pasti kayak kebersihan tuh nggak sempet sama anak-anak. Apalagi di sini tuh krunya juga cuma beberapa doang, karena emang shift malam, nggak kayak shift pagi atau sore yang lebih banyak gitu. Ya paling itu doang sih, takutnya kayak yang lain tuh nggak terjangkau. Dengan adanya rumah makan 24 jam, setidaknya rasa lapar yang terkadang datang pada tengah malam mendapatkan solusi. Namun, di balik rasa lezat makanan yang kita makan, ada perjuangan dari para karyawan rumah makan 24 jam yang melayani konsumen dengan mengorbankan waktu istirahat atau tidur malamnya.